Hal yang sama kembali terjadi kepada Philip. Semua roh-roh di rumah itu ingin menyerangnya dan ia melihat tembok kamarnya bercak darah. Ia juga mendengar suara-suara misterius. Kemudian ia pun berteriak dengan sangat kuat. Ibu dan sepupunya Tammy segera turun melihat Philip. Philip mengatakan kepada ibunya bahwa banyak roh-roh yang sangat mengerikan ingin menyerang dirinya. Mendengar hal tersebut, ibunya pun terkejut. Dan ibunya berpikir bahwa mungkin obat kanker yang dikonsumsi Philip memiliki dosis yang tinggi, sehingga membuat Philip berhalusinasi terus-menerus. Tak lama setelah itu, ibunya pun mendengar suara bantingan pintu yang sangat kuat. Dengan sangat terkejut, kemudian mereka pun memeriksa pintu itu. Namun mereka tidak menemukan apapun. Karena pada saat itu ayah Philip sedang bertugas di New York selama 3 hari, akhirnya ibunya pun membawa Philip untuk tidur bersamanya. Keesokan paginya tubuh Philip menjadi panas. Ibunya khawatir terhadap Philip. Namun Philip mengatakan kepada ibunya bahwa ia tidak apa-apa. Dan kemudian setelah itu, Philip menjadi kasar dan suka berdiam diri. Bahkan ia juga suka dengan cerita-cerita mengerikan dan menulis tentang praktek okultisme. Sepupu Philip yaitu Tammy melihat bahwa Philip sedang berbicara sendirian. Ia juga melihat Philip menulis sebuah ritual pemujaan mayat dan cara-cara memperkosa juga memutilasi sebuah mayat. Karena melihat perilaku Philip yang semakin aneh, Tammy pun bertanya kepada Philip, "Apakah kamu baik-baik saja, Philip? Bagaimana kamu bisa menulis ini?" Tetapi Philip hanya mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Pada malam ketiga mereka di rumah itu, Tammy sepupunya Philip sedang tertidur. Kemudian ia merasa seperti ada seseorang yang melihat dirinya. Tammy juga mendengar suara-suara hentakan sepatu dan suara kebisingan di luar kamarnya. Lalu secara tiba-tiba, tubuhnya seperti ada yang meraba. Dan juga ada seseorang yang menimpanya, seperti ingin memperkosanya. Tammy pun bangun dengan sangat terkejut. Tammy merasa bahwa hal aneh tersebut seperti nyata. Dan di pagi hari, Tammy memberitahu atas peristiwa yang dialaminya semalam kepada ibu Philip. Namun ibu Philip mengatakan bahwa mungkin itu hanya perasaan Tammy saja. Kemudian ayah Philip pun kembali dari kerjaannya. Dan ayahnya bertanya kepada mereka, bagaimana malam ketiga di rumah ini? Apakah semua baik-baik saja? Ayahnya melihat Philip seperti agak aneh. Kemudian sang ayah mengatakan kepada Philip, "Kenapa kamu, Philip?" Namun ibunya menjawab, "Mungkin Philip sedang sakit dan saya akan membawanya ke rumah sakit." Di malam keempat mereka di rumah itu, hal yang mengerikan pun kembali terjadi. Mereka mendengar suara-suara pintu yang terbanting dan suara teriakan di ruangan Philip. Kemudian ibu dan ayahnya segera turun dan melihat apa yang sedang terjadi. Mereka pun pergi ke ruangan Philip dan mereka mencium bau busuk dari ruangan Philip. Setelah mereka masuk, mereka melihat pintu ruangan praktek pembedahan mayat yang ada di dalam kamar Philip itu terbanting dengan sangat kuat. Dan suara-suara siksaan seperti jeritan dan tangisan keluar dari ruangan itu. Mereka yakin bahwa rumah itu adalah rumah duka yang memiliki kisah mengerikan terhadap praktek sihir seperti okultis atau demonologis. Keesokan paginya, mereka melihat tanda-tanda salib yang ada di depan pintu kamar anaknya masing-masing menghilang. Kemudian ayah Philip mengatakan bahwa lebih baik kita keluar saja dari rumah ini karena kita akan mati dalam siksaan roh-roh tersebut. Namun ibu Philip mengatakan kepada suaminya, "Kita akan tetap berada di sini. Kita berpikir seperti biasa saja dan lebih baik kita berdoa. Mungkin orang yang dulu tinggal di sini
akan menerima kita dengan sendirinya. Kemudian pada malam hari, Tammy sedang mandi. Setelah ia mandi, ia melihat ada bekas cakaran, luka, dan juga memaran di tubuhnya. Tammy pun merasa heran dengan luka-luka tersebut. Lalu ia pun memberitahu hal tersebut kepada Ibu Philip. Namun Ibu Philip mengatakan kepada Tammy, mungkin ini hanya alergi kulit. Di saat Tammy tidur, ia merasa seperti ada seseorang yang meraba tubuhnya dan seperti ingin memperkosanya. Lalu Tammy berteriak, sehingga membuat ayah dan Ibu Philip terbangun. Dan mereka pun pergi ke kamar Tammy dan mendobrak pintu kamarnya. Namun mereka tidak menemukan apapun. Tapi mereka hanya melihat di tubuh Tammy terdapat banyak luka memar, juga luka cakaran. Dan tak lama setelah itu, mereka pun kembali mendengar suara jeritan itu lagi. Ternyata Philip sudah dirasuki roh-roh itu. Mereka pun segera berdoa dan menyadarkan Philip. Kemudian Philip pun pingsan. Lalu mereka semua keluar dari rumah itu. Dan ayah Philip pun membawa tanda salib untuk melindungi keluarganya dari roh-roh tersebut. Pada subuh hari di saat mereka keluar itu, mereka melihat pintu-pintu yang di rumah tersebut terbanting dan lampu-lampu yang berkedip secara terus-menerus. Keluarga Snedeker melihat kejadian mengerikan itu bersama-sama. Tak lama kemudian bola-bola lampu di rumah itu meledak dengan sendirinya. Karena peristiwa mengerikan itu, mereka pun akhirnya tidur di rumah tetangga mereka. Keesokan paginya Ibu Philip pergi ke gereja dan menjumpai seorang pastor yang bernama Pastor John Jevis untuk mensucikan rumah mereka dari gangguan roh-roh itu. Kemudian Pastor John pun menghubungi Ed dan Lauren Warren untuk datang bersamanya ke rumah keluarga Snedeker. Setibanya mereka sampai di rumah itu, mereka melihat dan merasakan energi negatif yang sangat tinggi, juga jeritan dari roh-roh yang tersiksa di rumah itu. Lalu mereka pun mulai memeriksa rumah itu. Dan Lauren Warren ditunjukkan pandangannya ke ruang bawah tanah. Saat ia tiba di ruang bawah tanah itu, ia pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Lauren Warren melihat bahwa ruangan itu adalah ruangan bekas ritual pemujaan terhadap mayat-mayat yang disiksa terlebih dahulu. Dan ternyata sebelum ritual pemujaan terhadap mayat-mayat tersebut dilakukan, mayat-mayat itu akan diperkosa dan dimutilasi terlebih dahulu. Kemudian Lauren Warren menemukan sebuah foto-foto orang yang telah meninggal. Dan di dalam foto-foto itu, tidak hanya ada orang-orang yang telah meninggal itu saja. Bahkan roh-roh dari orang-orang tersebut juga ada di dalam foto itu. Mereka juga menemukan beberapa mayat-mayat tengkorak yang dikubur di dalam ruangan kecil dekat halaman samping rumah itu. Menurut Lauren Warren, ini merupakan tempat membuang atau memasuki mayat-mayat yang tertuju di ruang bawah tanah tempat Philip tidur. Lalu Lauren Warren mengatakan kepada mereka bahwa semua roh-roh di rumah ini mendapatkan siksaan yang mengerikan. Dan mari kita akan mensucikan rumah ini. Kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 1986, mereka pun berhasil membersihkan rumah itu dan membebaskan roh-roh yang tersiksa di rumah tersebut. Mereka juga membakar benda-benda yang digunakan untuk ritual pemujaan mayat-mayat tersebut agar semuanya menjadi lebih baik. Kemudian keluarga Snedeker meminta kepada Ed dan Lauren Warren untuk mensucikan juga memperkuat iman mereka. Lalu tubuh mereka pun dibersihkan dari gangguan roh-roh itu. Akhirnya rumah tersebut tidak ada lagi gangguan dari roh-roh itu. Namun keluarga Snedeker tidak ingin lagi untuk tinggal di rumah itu. Mereka trauma setelah peristiwa yang mengerikan itu terjadi kepada mereka. Dan mereka pun pindah ke rumah baru yang juga tidak jauh dari rumah sakit Philip berobat. Kemudian rumah tempat keluarga Snedeker diganggu oleh roh-roh itu berhasil dibeli oleh seorang developer bernama Susan yang berasal dari New York. Ia pun tinggal di rumah itu lebih dari 10 tahun. Dan selama dirinya tinggal di rumah itu,
Ia mengatakan bahwa tidak ada gangguan apapun terhadap rumah itu. Banyak wawancara mencari keluarga Snedeker untuk mendapatkan informasi tentang rumah hantu itu. Karena pada saat itu kejadian ini menjadi publik. Ada yang mengatakan bahwa kejadian ini hanyalah sebuah ilusi dari Philip dan keluarganya. Karena mereka hanya mencari sensasi untuk mendapatkan uang. Namun mereka menolak perkataan itu. Setelah menghadapi hal-hal misterius itu, beberapa tahun kemudian anak-anak mereka pun tumbuh dewasa. Philip yang sudah sembuh dari sakitnya, dan ia pun telah menikah juga dianugerahi 4 orang anak. Adik-adiknya yaitu Brendel dan Jennifer pun telah menikah. Dan sepupunya yaitu Tammy juga telah menikah dan dianugerahi 3 orang anak. Namun pada tahun 2012, sakit kanker yang diderita Philip pun kembali menyerang tubuhnya sehingga ia pun meninggal dunia. Oke guys, sekian cerita dari sejarah dunia dan terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mengetahui video baru dari sejarah dunia. Like video ini jika kamu suka dan juga komen di bawah ya guys. See you next video guys.